Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik, yang selalu menyatakan kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk pertolongan-Mu yang memampukan kami dalam segala pekerjaan kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 39 ayat 3-5. Tertulis demikian. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara dikasihi Tuhan, kehadiran kita dimanapun akan selalu membawa berkat, karena ada penyertaan Tuhan yang senantiasa menopang kita, sehingga kita menjadi saluran yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Nya bagi orang-orang di sekeliling kita. Kehadiran Yusuf di rumah Potifar sebagai seorang budak yang bekerja di sana membawa keberkatan dan keberuntungan bagi Potifar. Tertulis di ayat yang kelima, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Potifar senang terhadap Yusuf karena ia baik dan dapat dipercaya, serta segala hal yang ia kerjakan beres sempurna. Bahkan Potifar semakin mengalami berkat materi melalui kehadiran Yusuf. Tapi bukan tanpa tantangan Yusuf berada di rumah Potifar. Kalau biasanya kita menghadapi tantangan berupa kesukaran atau penderitaan, tantangan yang dihadapi Yusuf ini berhubungan dengan kesenangan duniawi. Istri Potifar sangat menginginkan Yusuf untuk menjalin hubungan dengannya. Dan yang lebih menggoda lagi adalah hubungan ini sudah pasti dirahasiakan, sehingga Potifar suaminya tidak akan tahu. Menghadapi godaan seperti ini, Yusuf di usianya yang masih muda tidak menanggapi tawaran perselingkuhan tersebut, tapi ia menolak berulang kali, bahkan lari dari istri Potifar itu. Yusuf kemudian difitnah dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara, ia setia pada Tuhan dan diberikan kepercayaan oleh kepala penjara untuk mengurusi para tahanan. Di ayat yang ke-23 tertulis, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara dikasihi Tuhan, apa yang menyebabkan Yusuf berhasil adalah karena penyertaan Tuhan. Tapi ini tidak semata hanya soal penyertaan Tuhan, melainkan juga ketaatannya kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan dan ketaatan harus berjalan seiring. Kalau kita tidak taat, maka penyertaan Tuhan itu menjadi sia-sia, sebab kita tidak melangkah selaras dengan kehendak-Nya. Ibarat seperti sebuah sepeda tandem, maka kayuhan kaki kita dengan orang yang di depan haruslah seirama. Demikianlah sikap hidup kita, hendaknya seirama dan bersesuaian dengan kehendak Tuhan.
Penyertaan Tuhan adalah sebuah kepastian. Tuhan menyertai saudara dan saya karena janjinya sendiri telah Ia ucapkan sebagaimana tertulis dalam Matius 28 ayat 20. Tinggal sekarang bagaimana ketaatan kita? Apakah kita mau taat dalam keadaan senang ataupun susah? Saat ada tantangan ataupun tidak ada tantangan? Akankah kita taat ketika kedagingan ini mengalami godaan berulang kali? Kalau kita mau mengalami kehidupan yang diberkati dan membawa berkat bagi orang lain, milikilah ketaatan pada kehendak firman Tuhan. Jangan sia-siakan penyertaannya dan jangan hancurkan masa depan kita hanya karena berbagai godaan dan kenikmatan dunia yang hanya sementara. Ketidaktaatan akan membawa kehancuran, namun ketaatan akan membawa berkat-Nya dalam kehidupan kita. Mari hargai penyertaan Tuhan dengan sikap hidup yang taat kepada firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajarkan kepada kami untuk kami hidup dalam ketaatan kepada-Mu. Sungguh luar biasa, karena Tuhan selalu menyertai kami, dan penyertaan-Mu itulah yang menopang kami, memampukan kami melewati semuanya. Kami sadari Tuhan, bahwa Tuhan menghendaki agar kami taat kepada-Mu. Penyertaan-Mu dan ketaatan kami seiring sejalan. Kami mau taat ya Tuhan, dan menuruti apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Kuatkan kami ya Roh Kudus, supaya kami selalu hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat perlindungan Tuhan atas kami semua. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berikan kami ketenangan dan tidur yang nyenyak di sepanjang malam hari ini. Kami bawa kepada-Mu setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa pertolongan-Mu. Ada kesembuhan, ada mujizat, ada pemulihan, ada pertolongan yang Tuhan nyatakan. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.